Duh, susah juga ya mencari guru pengganti. Mungkin nggak ya pelajaran IPS ditiadakan dulu selama Bu Arum cuti melahirkan? Lagi seru nih ngulik contoh kasus matematika yang dikasih Pak Guru kan ya. Tiba-tiba jam pelajarannya habis, terus harus belajar sejarah. Padahal kan lagi asik ya. Terus nanti jadi lama lagi pas selesaiin soal matematikanya. Pengennya sih diselesain aja dulu matematikanya. Jadi otak aku juga gak campur-campur. Kira-kira apa ya solusi dari permasalahannya Pak Danu dan keluhannya Lala? Apa mungkin dalam rentang waktu tertentu peserta didik hanya belajar satu mata pelajaran saja? Ternyata bisa loh kalau kita menggunakan pendekatan sistem blok. Seperti apa itu? Yuk kita belajar bersama. Pendekatan sistem blok merupakan suatu sistem pembelajaran yang mengatur atau mengelompokkan jam pelajaran menjadi lebih panjang dari biasanya. Misalnya membagi pelajaran menjadi 2 blok berdasarkan rentang waktunya. Contoh di semester 1 kelas 7 dan 9 hanya belajar pendidikan agama dan budi pekerti, bahasa Indonesia, IPS, PJOK, serta seni dan prakarya. Sementara pelajaran lainnya akan disampaikan di semester 2. Sedangkan untuk kelas 8 dibuat sebaliknya. Dengan begitu, para pendidik tetap mendapatkan beban mengajar di setiap semester. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Satuan Pendidikan bisa mengatur tim fasilitator proyek agar beban mengajar pendidik tetap seimbang di setiap semesternya. Dengan pengaturan jam belajar seperti ini, peserta didik berkesempatan mempelajari materi secara mendalam hingga tuntas. Pendidik pun dapat membuat perencanaan pembelajaran yang lebih menantang untuk peserta didik, seperti mengerjakan penelitian, proyek belajar, baik secara individu maupun kolaborasi. Selain itu, dengan pengaturan blok waktu yang lebih panjang seperti contoh tadi, yaitu per semester, pendidik memiliki lebih banyak waktu untuk menyelesaikan rencana pelajaran, serta memeriksa dan mengevaluasi pembelajaran. Namun sebelum menerapkan pendekatan ini di satuan pendidikan Anda, sebagai kepala satuan pendidikan ada hal yang perlu dipertimbangkan lebih dahulu. Pertama, pengaturan jam mengajar perlu diperhitungkan agar beban kerja antar pendidik tetap seimbang. Misalnya pendidik yang mendapat jam pelajaran lebih sedikit di semester 1 akan bertugas sebagai fasilitator proyek, dan begitu sebaliknya di semester 2. Kedua, ketersediaan sarana dan prasarana. Pendekatan sistem blok ini membutuhkan pengaturan sarana dan prasarana yang ketat. Misalnya pada semester 1 kelas 7 dan kelas 9 mendapatkan pelajaran IPA. Karena pada semester tersebut jam IPA untuk kelas 7 dan 9 lebih panjang, maka membutuhkan pengaturan fasilitas laboratorium yang lebih ketat agar tidak bentrok. Agar pelaksanaan berjalan lancar, maka dibutuhkan koordinasi yang baik antar pendidik dalam penggunaan fasilitas yang ada. Kepala Satuan Pendidikan bisa memfasilitasi dengan membuat pertemuan rutin antar guru untuk membahas perencanaan dan kebutuhan sarana dan prasarana. Tapi di lain sisi, pendekatan blok bisa menjadi solusi atas keterbatasan fasilitas atau pendidik yang dimiliki satuan pendidikan. Misalnya fasilitas komputer dan alat musik yang terbatas untuk SMA kelas 10. Kemudian satuan pendidikan mengatur pelajaran dengan pembagian blok. Di semester 1, kelas 10A sampai 10C akan mempelajari informatika. Sedangkan kelas 10D sampai 10F mempelajari seni musik. Kemudian dibalik di semester 2. Lalu, langkah apa saja yang perlu dilakukan jika mau menerapkan pendekatan blok? Pertama, hitung minggu efektif dalam 1 tahun ajaran. Kedua, tentukan pembagian waktu blok, misalnya per catur wulan atau per semester. Lalu tentukan juga kelompok mata pelajaran setiap bloknya. Ketiga, susun jadwal pelajaran. Keempat, analisis jadwal pelajaran yang sudah terbentuk terkait beban kerja pendidik serta penggunaan fasilitas. Apakah beban kerja pendidik sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur pemerintah?
Apakah pendidik mendapatkan proporsi yang seimbang dalam setiap bloknya? Apakah jadwal pelajaran berpotensi menggunakan sarana dan prasarana yang bersamaan di satu waktu? Lakukan revisi jika masih ditemukan potensi masalah untuk meminimalisir hambatan saat pelaksanaannya nanti. Terakhir, lakukan review berkala terkait pelaksanaan sistem blok ini. Langkah ini direkomendasikan bagi satuan pendidikan yang baru mencoba pengaturan belajar ini. Ibu bapak, kita diberikan kebebasan untuk menentukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan tujuan sekolah masing-masing. Dari semua pendekatan yang ada, ibu bapak tidak harus memilih salah satu saja, tapi bisa juga mengkombinasikan 2 atau lebih pendekatan. Misalnya, menggunakan pendekatan terintegrasi dan sistem blok secara bersamaan. Pendekatan pembelajaran yang kita pilih akan mempengaruhi satuan pendidikan dalam mengelola waktu dan sumber dayanya. Maka, pertimbangkan jumlah pendidik dan peserta didik, beban mengajar, dan kesiapan satuan pendidikan saat memilih pendekatan pembelajaran. Yang perlu diingat, pengorganisasian pembelajaran yang sesuai akan memudahkan peserta didik dalam mempelajari suatu konsep. Juga dapat memberikan keleluasaan juga untuk Bapak Ibu guru dalam menyampaikan suatu materi pelajaran. Karena itu, pilihlah pendekatan yang tepat karena akan sangat berpengaruh pada keberlangsungan proses belajar mengajar yang efektif. Selamat mengorganisasikan pembelajaran dan pilihlah pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan.